Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Askar Nasiruddin Rosyid dengan NIM D500 2093 sebagai pengusul dari judul penelitian ini. Di sini saya akan mempresentasikan terkait penelitian yang saya akan lakukan dengan judul karakteristik elektrolit untuk elektrolit posisi aluminium dengan ionik liquid dengan dosen pembimbing Bapak Tri Widiatno, ST, MSc, PhD. Sebelum dimulai, saya akan membacakan pendahuluan terlebih dahulu, di mana diantaranya ada yang namanya latar belakang. Latar belakang di sini saya mengambil pengertian baja merupakan bahan material konstruksi yang ketersediaannya sepenuhnya dari hasil industri. Kemudian elektroplating ataupun elektrodeposisi merupakan suatu proses pengendapan zat atom ion logam pada katoda negatif secara elektrolis menggunakan arus listrik searah atau DC. Kemudian aluminium alloy merupakan unsur bentukan baru dari aluminium tercipta karena adanya perpaduan antara aluminium sebagai bahan dasar dengan satu kelebihan dari adanya unsur logam lainnya. Kemudian rumusan masalah dari penelitian ini adalah investigasi apakah ionik liquid yang diusulkan dapat dipakai sebagai elektrolit pada elektroplating NiAl. Kemudian tujuan penelitian ini adalah mengembangkan pelapisan NiAl dengan metode elektrokimia yang lebih baik menggunakan elektrolit berbasis ionik liquid tersusun dari klorin, chloride, dan etilen glikol. Kemudian meningkatkan pemahaman tentang pengaruh karakteristik elektrolit pada proses elektrodeposisi aluminium dengan cairan ionik merupakan salah satu manfaat dari penelitian ini. Kemudian penelitian ini diharapkan dengan dapat mengidentifikasi karakteristik yang optimal untuk elektroposisi aluminium menggunakan ionik liquid termasuk komposisi elektrolit, pH, dan konduktivitas dan lainnya dapat mengaruhi kualitas dan efisiensi proses elektrodeposisi. Kemudian alat penelitian yang kami gunakan yaitu sel elektrokimia yang digunakan untuk melakukan proses elektrodeposisi aluminium dengan cairan ionik. Kemudian ada voltameter untuk mengukur potensi elektrokimia selama proses elektrodeposisi. Kemudian ada mikroskop elektron digunakan untuk menganalisis struktur mikro dari lapisan elektrodeposisi aluminium. Termometer digunakan untuk mengukur suhu elektrolit pada proses elektrodeposisi. Profil meter digunakan untuk mengukur ketebalan lapisan elektrodeposisi aluminium. Dan pH meter digunakan untuk mengukur pH elektrolit pada proses elektrodeposisi. Kemudian bahan penelitian yang kami gunakan ada etilen glikol sebagai larutan pendukung dalam penelitian ini atau yang kita sebut tadi ionic liquid. Kemudian ada klorin klorida sebagai larutan pelarut dan konduktor dari ionic liquid sendiri. Kemudian logam aluminium sebagai bahan utama dalam penelitian ini, yaitu bahan dasar pengendapan pada permukaan elektroda. Ada NiCO2 sebagai larutan elektrolit yang meningkatkan kerja elektrodeposisi. Kemudian ada pelarut organik sebagai pembersih permukaan logam sebelum proses elektrodeposisi. Pelarut pengering sebagai sampel elektrodeposisi setelah prosesnya selesai. Kemudian tahap-tahap penelitian dan indikator pencapaian yang kami inginkan yaitu pertama, tahap penelitiannya melakukan tinjauan literasi, merumuskan tujuan penelitian ini, kemudian menyiapkan rencana penelitian, melakukan percobaan elektrodeposisi dengan komposisi yang telah disebutkan, kemudian menganalisis data yang terkumpul setelah percobaan dan mengambil kesimpulan dari penelitian tersebut. Adapun indikator pencapaiannya adalah indikasi karakteristik elektrolit pada elektrodeposisi aluminium, pengumpulan data dengan akurat terkait karakteristik penelitian, diskusi dengan jelas dan rinci, menarik kesimpulan yang didukung dengan argumen dengan data, dan rekomendasi yang dapat diajukan untuk penelitian selanjutnya. Kemudian ada pun tahapan-tahapan penelitian yang akan kami lakukan yaitu persiapan bahan dan alat, yaitu kumpulkan semua bahan yang diperlukan termasuk cairan ionik yaitu klorin klorid, etilen glikol, NiCO2, kemudian logam aluminium sebagai bahan utamanya, larutan elektrolit, pelarut organik, dan pelarut pengering. Kemudian memeriksa dan memastikan kondisi peralatan dapat digunakan yaitu sel elektrokimia, sumber arus listrik, stop kontak, dan lain-lain, voltameter, termometer, mikroskop elektron, dan profil meter, dan pH meter.
Kemudian mempersiapkan sampel. Di sini kita membersihkan permukaan logam aluminium dengan pelarut organik yang telah kita siapkan untuk menghilangkan kotoran ataupun oksida yang masih menempel di situ. Mencampurkan klorin klorida dan etilen glikol dan NiCO2 dalam proporsi yang tepat untuk menghasilkan cairan ionik yang digunakan untuk elektrolit. Kemudian masuk ke proses elektrodiposisi, menyiapkan sel elektrolit. Elektrokimia menggunakan elektroda logam aluminium sebagai katoda dan anoda, menetapkan elektroda sebagai cairan ionik dan mengatur kondisi percobaan seperti suhu, arus listrik, dan waktu elektrodiposisi. Memulai proses elektrodiposisi dengan melewatkan arus listrik melalui sel elektrokimia, pantau parameter seperti arus listrik, potensial sel, dan suhu selama proses elektrodiposisi dilakukan. Kemudian analisisnya yaitu ukur ketebalan lapisan elektrodiposisi aluminium menggunakan profil meter, dan untuk yang lapisan mikro kita menggunakan mikroskop elektron. Kemudian melakukan uji kualitas lapisan seperti uji kekerasan, uji tarik, dan lain-lain. Menganalisis data yang diperoleh dari karakteristik untuk mengevaluasi kualitas dan kuantitas dari proses elektrodiposisi tersebut. Analisis data yang kita perlukan adalah pengolahan data kuantitatif, mengumpulkan data kualitatif terkait parameter elektrodiposisi, ketebalan, lapisan elektrodiposisi, potensial sel, temperatur, dan arus listrik, dan melakukan pengolahan data rata-rata dan standar deviasi serta hasil statistik lainnya. Kemudian analisis kualitatif menafsirkan hasil pengamatan visual dan karakterisasi struktur menggunakan mikroskop elektron. Kemudian identifikasi pola, struktur, dan morfologi yang diamati pada lapisan elektrodiposisi, dan menganalisis karakteristik kualitatif dari lapisan aluminium yang telah melalui proses elektrodiposisi. Mungkin itu aja presentasi saya. Apabila ada kurang dalamnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.